Shalom Bapak Ibu sekalian, selamat pagi, apa kabar Anda semua? Harap kita semua terus di dalam penyertaan Tuhan, sehat-sehat selalu. Selamat datang dan bergabung bagi Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara yang baru pertama kali mendengarkan renungan ini. Saya Paulus Gunawan, mencoba terus berbagi firman Tuhan setiap minggunya, yang saya posting di channel YouTube His Partner Ministry. Harapan saya dukungan dari Bapak Ibu Saudara untuk bisa subscribe channel ini, kemudian bisa berikan komentar, like, ataupun yang paling penting juga adalah men-sharekan kepada orang lain, hingga banyak orang boleh mendapatkan berkat dari Tuhan. Mari bersama-sama kita memulai dengan berdoa bersama-sama. Pada dalam surga kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan sampai pada hari ini. Kami bersyukur untuk firman Tuhan yang terus membaharui hidup kami hari lepas hari. Sekarang kami akan bersama-sama merenungkannya kembali, berkatilah waktu ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Terus sekalian, Anda tahu lagu yang pernah dinyanyikan oleh band belasan tahun yang lalu, bandnya Sheila on Seven. Judulnya lagunya Sahabat Sejatiku. Saya tampilkan sedikit liriknya. Ada bagian-bagian yang menarik sekali di dalam refrennya, bilang begini. Pegang pundakku, jangan pernah lepaskan. Bila ku mulai lelah, lelah tak bersinar. Remas sayapku, jangan pernah lepaskan. Bila ku ingin terbang, terbang meninggalkan. Di bagian akhirnya bilang begini. Tak pernah kita pikirkan ujung perjalanan ini, tak usah kita pikirkan ujung perjalanan ini. Saudaraku, lagu itu mengisahkan tentang persahabatan yang disebutkan sahabat sejati yang saling membanggakan, saling menyanjung, saling mendukung. Sangat indah sekali jikalau kita bisa punya sahabat-sahabat seperti itu. Apakah Anda memiliki sahabat-sahabat seperti itu? Dalam dua renungan terakhir saya, kita sudah membahas tentang soal kesepian dan soal toxic friend. Ingat minggu lalu kita melihat tentang beberapa karakteristik toxic friend dan bagaimana kita menghindarinya. Hari ini kita akan melanjutkan dengan membahas tentang sahabat sejati. Kita mulai dari 1 Samuel 18, ayat 1 hingga ayat yang kelima. Kisah tentang Daud dan Yonatan. Saya bacakan. Ketika Daud habis berbicara dengan Saul, berpadulah jiwa Yonatan dengan jiwa Daud, dan Yonatan mengasihi dia seperti jiwanya sendiri. Pada hari itu Saul membawa dia, tidak membiarkannya pulang ke rumah ayahnya. Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud karena ia mengasihi dia seperti dirinya sendiri. Yonatan menanggalkan jubah yang dipakainya dan memberikannya kepada Daud, juga baju perangnya, sampai pedangnya, panahnya, dan ikat pinggangnya. Daud maju berperang dan selalu berhasil kemana juga Saul menyuruhnya, sehingga Saul mengangkat dia mengepalai para prajurit. Hal itu dipandang baik oleh seluruh rakyat dan juga oleh pegawai-pegawai Saul. Lihat ayat yang ketiga tadi. Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud karena ia mengasihi dia seperti dirinya sendiri. Amsal 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Saudaraku, apa sih sebetulnya kita bicara tentang biblical friendship, persahabatan yang dijelaskan atau dimengerti secara alkitabiah. Saudara, biblical friendship itu punya beberapa karakteristik. Yang pertama adalah hubungannya itu memiliki unconditional love, ya. Unconditional love, menaruh kasih setiap waktu. Kasih bukan bersyarat. Saudara tahu kalau istilah unconditional love ya, bukan karena bargaining antara apa yang bisa kamu berikan saya terima atau sebaliknya baru kita bisa mengasihi jadi sahabat, tidak, Saudara. Biblical friendship itu bicara tentang sesuatu hal yang unconditional love. Ya, memiliki kasih yang tanpa syarat, sudah begitu menyatu seperti Daud dan Yonatan. Biblical friendship juga memiliki karakteristik yaitu support during trial. Saat mengalami kesulitan, ada dukungan, ada support. Saudara, orang sering bilang saat engkau jaya banyak orang mengelilingimu, saat engkau susah siapa yang stay di situ? Itu adalah support, itu adalah sahabat sejati. Karakteristik yang ketiga adalah orang-orang yang menjadi sahabat sejati adalah orang-orang yang sungguh-sungguh memiliki kebahagiaan atas kebahagiaan atau kesuksesan orang lain. Roma 12 ayat yang ke-15. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Saudara, kalau kita melihat ada orang yang sirik gitu ya, kalau dia bahagia, saya nggak bahagia. Kalau dia susah, saya baru bahagia. Wah, itu celaka sekali, saudara. Itu bukan sahabat yang sejati. Sahabat sejati adalah waktu kita melihat teman kita berhasil, kita ikut bahagia. Nah, sebaliknya, ya. Di sini katakan bersukacita dengan orang yang bersukacita dan menangis dengan orang yang menangis. Itulah sahabat sejati. Kita bisa sungguh-sungguh memiliki kedekatan seperti itu dan perasaan yang oke seperti itu. Dan waktu kita melihat teman kita sukses, bisnisnya maju pesat, buka toko cabang di mana-mana, karirnya cepat sekali naik. Apakah kita punya perasaan ikut senang dengan dia?
atau malah kita sirik, cari cara untuk menjatuhkan dia. Itu diuji di mana kita adalah sahabat kita atau bukan. Dan kata yang berikutnya lagi adalah ada edifying, saudara ya. Ada satu fungsi meneguhkan, memperbaiki, mendidik. Jadi pembicaraannya bukan sekedar pembicaraan yang basa-basi, tetapi ada pembicaraan yang bisa mendidik kita. Amsal 27:17 bilang begini, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Wah, ini ayat yang sangat baik sekali, saudara. Waktu dikatakan besi menajamkan besi berarti saling mengasah. Orang menajamkan sesamanya saling mengasah, saling meneguhkan, saling memperbaiki, saling mendidik. Itu adalah sahabat sejati. Sekali lagi, bukan bicara sekedar pembicaraan yang basa-basi saja. Tapi bagaimana waktu kita bisa memberikan masukan kepada dia. Kita bisa menajamkan misalnya pikiran dia dan sebagainya. Dan demikian juga sebaliknya. Sehingga efek yang berikutnya adalah gentle correction, saudara. Ada satu koreksi yang bersifat lembut. Ya. Amsal 27 ayat 5-6 bilang begini. Lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Seorang kawan memukul dengan maksud baik, tetapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah. Seorang sahabat itu mukul dengan maksud baik, saudara. Ada koreksi yang gentle, yang lembut. Tidak membiarkan orang jatuh, dibiarin, tidak, saudara. Kalau kita melihat teman kita sedang dalam posisi sudah mulai lari daripada Tuhan, apakah kita membiarkan atau kita menegur dia dengan kasih? Kita mengoreksi dia dengan firman Tuhan dengan penuh kasih, atau kita malah membiarkan saja? Terus kalian, ini adalah salah satu karakteristik seorang sahabat yang sejati. Yang kedua yang terakhir adalah mereka spend time together. Ada waktu untuk bersama-sama. Itu pasti sekali, saudara. Tidak mungkin relasi yang tidak banyak spend waktu, ya. Even di zaman sekarang dengan kesibukan kita bisa spend waktu dengan cara telepon, WA dan sebagainya. Nah, saudara, bagian akhirnya kita akan melihat begini. Kalau begitu, siapa sih sahabat sejati, ya? Siapa sahabat sejati? Seorang true friend adalah orang yang trustworthy, saudara, bisa dipercaya, ya. Amsal 28:20. Orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat, tetapi orang yang ingin cepat menjadi kaya tidak akan luput dari hukuman. Orang yang dapat dipercaya. Jadi kita dapat dipercaya, itu true friend. Kemudian true friend adalah orang yang mengasihi. Lukas 10:27. Jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Orang yang mengasihi. Kemudian sahabat sejati adalah orang yang terbuka, open, ya, terbuka menceritakan tentang dirinya, terbuka menerima kritik juga. Orang yang open. Sahabat sejati adalah orang yang respectful, penuh hormat dan sopan. Terus sekalian, kita bisa show respect kepada orang lain. Kita bisa show respect kepada sahabat kita. Sahabat sejati juga adalah seorang yang menjadi seorang pelayan atau hamba, servant. Wah, ini sulit sekali, saudara, ya. Yohanes 13:14-15 bilang begini. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Membasuh kaki sesama. Servant. Ya, bukan berarti kita bisa nginjek sahabat kita seperti pembantu, tidak, tetapi kita punya jiwa yang mau melayani. Yang terakhir, saudara, sahabat itu adalah orang yang mau berkata kebenaran, kejujuran. A speaker of truth. Amsal 11 ayat yang ketiga. Orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya, tapi pengkhianat dirusak oleh kecurangannya. Amsal 12 ayat yang ke-6. Perkataan orang fasik menghadang darah, tetapi mulut orang jujur menyelamatkan orang. A speaker of truth. Jikalau memang iya, kita harus katakan iya. Kalau memang tidak, kita harus katakan tidak. Meskipun itu pil pahit yang harus kita sampaikan kepada sahabat kita harus sampaikan itu. Terus sebagai penutup, saudara, saya akan mengajak kita melihat sebuah kisah tentang orang Samaria yang murah hati, ya. Lukas pasal yang ke-20. Saudara melihat Lukas pasal yang ke-10, saudara. Kita melihat di sini, saudara, ada beberapa hal yang kita bisa pelajari di sini. Saudara perhatikan ayat yang ke-27, 28, 30, 36 dan 37, ya. 27, 28, 30, 36, 37. Saudara, kalau kita lihat di sini, ya, saya bacakan ayat yang ke-20. Kita lihat ayat yang ke-27, saudara, ya. Jawab orang itu, kasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasih sama seperti dirimu sendiri. Ayat 28 itu berkata begini. Jawaban itu benar. Apabila demikian, maka engkau akan hidup. Tapi saudara, orang itu bertanya, siapakah sesamaku manusia? Ayat 29. Kalau gitu, Tuhan, siapakah sesamaku manusia? Karena dia ingin
Ngecek Tuhan. Oke, kalau itu siapa sesama ke manusia? Saudara lihat ayat yang ke-30. Kisah tentang orang Samaria yang murah hati. Orang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko, dihajar oleh penyamun, kemudian orang-orang lewat, orang-orang mencueki dia. Ayat yang ke-36. Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke dalam tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan berbuatlah demikian. Saudara, ini adalah sesama manusia. Ya saudara, kalau kita melihat konteks ayat ini, betul-betul ini adalah seorang yang care sama orang lain. Meskipun secara suku mereka berbeda. Yang seperti itu pun orang Samaria masih mau menunjukkan kasih, belas kasihan kepada orang lain. Orang itu bukan temannya. Yang penting buat kita hari ini. Jika itu adalah teman kita, sahabat kita, bisakah kita sungguh-sungguh mengasihi dia? Maukah kita menjadi seorang sahabat sejati bagi teman kita? Tidak usah menuntut dia dulu act to kita, tetapi kita act to dia. Seperti kata firman Tuhan, kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri. Saya berharap saudara siapapun yang mendengar renungan ini, anak-anak muda kah, anak-anak remaja kah, atau kita ke orang-orang dewasa, kita boleh makin mengasah persahabatan kita dengan sahabat kita. Kita boleh makin mengintrospeksi relasi kita dengan sahabat kita. Kita boleh menemukan orang-orang yang tepat, yang sungguh-sungguh bisa menjadi sahabat-sahabat kita. Dan di dalam relasi seperti itu, nama Tuhan boleh dimuliakan. Dan orang-orang bisa mengetahui kita adalah murid-murid Tuhan lewat persahabatan kita. Ya Tuhan menolong kita sekalian. Tuhan memberkati.